Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Dina Nuzila Radhi Putri. Kali ini aku akan membagi soal ilmu pengetahuan kepada kalian semua. Nah, kali ini aku akan membahas tentang mengenal komunikasi Islam dari istilah Al-Quran hingga korelasi ilmu modern. Seringkali kita itu menganggap komunikasi itu hanya soal bicara dan mendengar gak sih? Nah, tapi ternyata di Islam itu setiap kata itu adalah amanah yang memiliki konsekuensi dunia dan akhirat ya teman-teman. Jadi komunikasi Islam itu suatu proses penyampaian yang berlandaskan nilai wahyu, akhlak, dan tujuan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi umatnya. Nah, jadi hari ini kita akan membedah dua hal yang begitu penting teman-teman, yaitu dari pertama, bagaimana Al-Quran mengistilahkan pesan-pesannya, dan yang kedua, bagaimana prinsip ini bersinggungan dengan berbagai ilmu modern. Check it out! Nah, yang pertama, kita masuk ke pembahasan tentang terminologi pesan di dalam Al-Quran. Jadi, kita ini akan mulai dari akarnya dulu teman-teman. Di dalam khazanah Islam, pesan itu dikategorikan menjadi beberapa istilah teknis. Ada yang disebut lafaz. Lafaz itu yang berarti bunyi bermakna yang keluar dari mulut. Lalu, jika lafaz ini disusun secara sengaja dan sadar, ia akan menjadi qaulan. Qaulan itu atau perkataan. Jadi, Al-Quran itu udah memberikan kita panduan spesifik tentang cara kita menggunakan qaul ini ya teman-teman, di dalam berbagai situasi sosial. Misalnya contoh pada qaulan ma'rifan. Qaulan ma'rifan ini biasanya digunakan ketika kita harus berbicara dengan pantas dan baik secara formal, secara norma sosial. Lalu yang selanjutnya ada qaulan kariman, di mana kata-kata mulia yang penuh penghormatan terutama kepada orang tua. Kalau qaulan layinan ini digunakan ketika komunikasi itu harus menggunakan dengan bahasa yang lemah lembut untuk melunakkan hati yang keras. Lalu ada juga qaulan balighon, di mana pesan yang efektif, tepat sasaran dan membekas di jiwa pendengar. Lalu selanjutnya ada qaulan sadidan, di mana qaulan sadidan ini lebih berprinsip kepada kejujuran. Jadi kita itu harus berkata benar tanpa harus manipulasi. Jadi selain perkataan, kita itu juga mengenal kalam, yaitu pesan yang lebih luas, baik lisan maupun tertulis, yang membawa hukum-hukum Allah. Jadi semua istilah ini itu udah menunjukkan bahwa Islam itu sangat detail dalam mengatur bagaimana sebuah informasi seharusnya disampaikan. Lalu selanjutnya kita masuk pada korelasi dengan ilmu modern nih teman-teman. Jadi kita bisa lihat bagaimana komunikasi Islam ini beririsan dengan disiplin ilmu lain. Nah, ternyata prinsip Islam itu sangat relevan dengan teori-teori modern. Misal yang contoh pertama ada jurnalistik dan propaganda. Di tengah badai informasi, Islam ini menawarkan konsep tabayun atau verifikasi. Jurnalistik Islam ini bukan hanya soal kecepatan, tapi soal kebenaran dan tanggung jawab. Begitu juga dalam propaganda teman-teman. Islam itu melarang manipulasi fakta atau tadlis. Jadi kita tuh hanya membolehkan ajakan pada kebenaran. Lalu yang kedua ada psikologi dan public relation. Jadi komunikasi Islam itu menyentuh sisi psikologis manusia melalui metode targhib. Targhib itu adalah kabar gembira. Nah, dan juga tarhib nih teman-teman. Tarhib itu adalah peringatan. Nah, jadi teori ini itu sejalan dengan teori jadi psikologi dan public relation ini itu sejalan dengan teori motivasi dalam psikologi. Dalam dunia PR, Islam itu menekankan prinsip amanah dan islah, ya, untuk membangun citra bukan hanya kepalsuan, melainkan dengan memperbaiki hubungan dan kemanfaatan nyata. Lalu selanjutnya ada politik dan sosiologi nih teman-teman. Di dalam komunikasi politik, dalam Islam itu adalah sarana pengabdian atau khidmah. Jadi tujuannya itu bukan untuk menjatuhkan lawan dengan fitnah, tapi untuk menyampaikan visi misi secara bijaksana atau bil hikmah demi
ketertiban sosial. Nah, jadi kesimpulannya, komunikasi Islam itu bukan tentang apa yang kita katakan, tapi bagaimana dan mengapa kita mengatakannya. Jadi, integrasi antara istilah-istilah Al-Quran dengan ilmu modern membuktikan bahwa nilai dalam Islam itu bersifat universal dan fleksibel melintas zaman. Jadi, dengan menerapkannya qaulan, sadidan, dan tabayun, kita nggak hanya menjadi komunikator yang handal secara teknis, tapi juga komunikator yang bermoral secara spiritual. Gitu teman-teman. Nah, semoga materi yang aku sampaikan kali ini bisa tersampaikan dengan baik dan teman-teman bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Itu aja dari aku, terlebih dan terkurangnya aku mohon maaf. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Wassalamualaikum.